Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa. Kembali lagi bersama saya Moritz. Kembali lagi bersama Amarket di analisa harian kita pada hari Senin. Hari yang penuh dengan perjuangan. I love Monday. Hari pertama di minggu yang baru ini. Kami berharap semoga di hari yang sangat luar biasa ini setidaknya memberikan kekuatan untuk rekan trader memasuki hari yang sangat panjang ini. Kita akan bertempur lagi rekan trader. Kita akan mencoba lagi masuk di pasar, tapi seperti biasa kami dari Amarket akan sedikit memberikan analisa buat rekan trader. Kami akan memberikan informasi buat rekan trader supaya setidaknya rekan trader sebelum terjun dalam dunia trading memiliki sedikit informasi supaya bisa mengetahui apa yang akan terjadi ke depan. Oke rekan trader, seperti biasa setiap hari Senin kita memulai hari dengan sangat luar biasa, dan di analisa harian kita hari Senin, seperti biasa kita akan mereview lagi apa yang akan terjadi prediksi selama satu minggu ini. Oke, kita mulai rekan trader. Rekan trader bisa lihat prediksi ini telah kami coba bawakan di hari kemarin, ya di minggu lalu, di hari kemarin, di edisi sebelumnya, dan rekan trader bisa lihat dengan jelas kami memprediksikan untuk indeks dolar Amerika masih punya peluang untuk naik. Walaupun punya peluang juga turun hingga menuju ke level 100.226. Intinya analisa kami dia akan berada di level 100 ya, tidak akan mencoba keluar sampai di luar level 100 ya. Untuk Euro USD pun juga kami analisa bahwa dia ini masih punya peluang yang sangat besar ya untuk bisa naik kembali lagi sampai level 1.13629, walaupun kemungkinan terbesar menurut kami masih tetap ada untuk mengalami pelemahan. Begitupun juga untuk pound sterling dalam analisa kami masih tetap menganalisa bahwa masih ada punya sedikit peluang untuk bisa turun lagi, tapi tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba naik kembali lagi sampai ke posisi 1.34206. Kita tahu bahwa pergerakan pasar sangat tidak terduga, setiap saat bisa akan berubah secepat mungkin. Oleh karena itu kami menganalisakan bahwa betul, memang punya peluang untuk turun, tapi tidak terlalu kemungkinan dia akan mencoba naik lagi dengan nilai paling maksimal hingga di level 1.34206. Dan untuk gold, rekan trader, gold seperti biasa analisa kami bahwa gold masih mencoba untuk keluar dari zona pelemahan yang terjadi selama hampir 1 bulan, rekan trader ya. Oleh karena itu kami masih tetap berasumsi bahwa gold ini masih punya peluang untuk tetap turun lagi sampai ke 3100-an lah ya, 3140 ya. Tapi peluang untuk naik pun juga masih sangat besar. Dia akan mencoba naik hingga menembus level 3300-an ya. Minimal dia sampai ke level 3300. Itu adalah analisa yang coba kami bawakan buat rekan trader. Dan untuk USD Yen Jepang, rekan trader bisa lihat untuk USD Yen Jepang, analisa kami bahwa masih punya sedikit peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi ya, tapi peluang pelemahan masih tetap ada ya. Prediksi kami dari 143 hingga menuju ke 147, 148 itu adalah pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang pada hari ini pada minggu ini. Oke rekan trader, ini adalah prediksi kami selama 1 minggu, dan seperti biasa kami akan masuk ke tema harian kita. Untuk tema harian kita kali ini, saya akan mencoba membahas sedikit tentang tema yang sangat luar biasa yang membuat pasar bergejolak pada hari ini. Oleh karena itu, tema yang saya angkat adalah efek Moody's, alasan emas menguat. Nah, ini dia. Kita tahu rekan trader semuanya bahwa Moody's ini adalah salah satu lembaga yang memberikan peringkat terhadap kredit dari suatu negara, dan apa yang diberikan oleh Moody's pada hari yang dikeluarkan oleh Moody's pada hari Jumat kemarin, di mana mereka menurunkan peringkat Amerika dari level AAA menuju AA1 adalah sesuatu yang sangat luar biasa rekan trader. Kenapa rekan trader? Ini dan bagaimana imbasnya? Secara garis besar rekan trader, kalau kita lihat peringkat Moody's ini dari tertinggi sampai terendah, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa dari AAA adalah posisi paling aman menuju ke sangat baik. Nah, ini sangat berdampak rekan trader terhadap pasar, karena jika mereka menurunkan peringkat tersebut ya, artinya mereka menilai bahwa Amerika
memiliki resiko fiskal yang sangat besar ya, sedikit meningkat walaupun tetap dianggap relatif aman. Ini kalau rekan trader lihat bahwa sangat berbeda jauh dengan negara kita Indonesia ya. Indonesia dari peringkat yang diturunkan sampai ke tahun ini 2025, kita berada di level BAA2. Nah, ini intinya adalah outlooknya stabil. Skala BAA2 ini termasuk kategori investment grade yang layak investasi. Meskipun berada di level menengah ke bawah, ya kita beda lah dengan Amerika. Kalau Amerika kan paling aman menuju ke sangat baik, tapi penurunan peringkat ini sangat mempengaruhi arah pergerakan pasar kan trader. Akibat dari penurunan peringkat ini membuat pasar benar-benar bergejolak rekan trader. Kenapa bergejolak? Karena ya peringkatnya diturunkan rekan trader. Artinya kita bisa lihat bahwa persepsi risiko semakin meningkat. Dengan ini kita bisa lihat bahwa peningkatan risiko fiskal ini akan terus terang rekan trader akan mengurangi rekan trader kepercayaan investor ya. Ini akan mengurangi kepercayaan investor sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa pasar bereaksi dan pasar sudah barang tentu akan mencari aset-aset safe haven dan emas adalah tujuannya. Nah, ini kita bisa lihat ya rekan trader dari statement yang dikeluarkan di hari Jumat kemarin menurunkan peringkatnya. Nah, dari sini pasar bereaksi sehingga membuat bagaimana dolar Amerika mengalami penekanan dan membuat emas naik lagi ke posisi yang lebih tinggi lagi. Kalau kita lihat rekan trader ya, pada hari ini pergerakan emas pada hari ini kita bisa lihat bahwa emas langsung dibuka rekan trader di sekitaran level 3219. Dari minggu kemarin dia berada di level penutupan hari Jumat kemarin dia berada di level 3201. Ya, walaupun kalau kita lihat sempat mengalami pelemahan, ini adalah sesuatu yang wajar, tapi dia sempat naik menuju ke 3249. Nah, ini adalah impact dari informasi yang dikeluarkan ya oleh badan tersebut. Nah, tapi rekan trader yang harap kita perhatikan juga adalah rekan trader bagaimana rekan trader statement ya, bagaimana statement yang dikeluarkan oleh Donald Trump hari Jumat lalu bahwa dalam 2-3 minggu ke depan kemungkinan tarif baru akan dikeluarkan lagi. Nah, ini dia. Dari awal kan saya udah bilang dalam beberapa minggu terakhir ini Donald Trump tidak terlalu berkicau rekan trader, tapi hari Jumat kemarin dia berkicau lagi. Dia dengan jelas menyatakan bahwa dalam 2-3 minggu lagi kemungkinan besar tarif baru akan dikeluarkan lagi. Nah, ini sudah barang tentu akan memberikan impact yang sangat luar biasa terhadap arah pergerakan pasar. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya bilang bahwa secara garis besar kalau seumpamanya rekan trader ini saya bilang ya, kalau secara garis besar emas itu punya tendensi untuk mengalami pelemahan, tapi kita tidak tahu apa yang dikatakan oleh pasar, apa yang ingin diinginkan oleh pasar, apa statement yang dikeluarkan oleh Donald Trump dan lain-lain. Nah, akibat dua statement yang dikeluarkan oleh Moody, yang dikeluarkan oleh Donald Trump, membuat pasar bereaksi dan membuat emas itu kembali naik lagi rekan trader. Moody menurunkan peringkat Amerika, Donald Trump menyatakan bahwa dalam 2-3 minggu ke depan tarif akan dikeluarkan lagi. Pasar bereaksi terhadap hal tersebut walaupun rekan trader dalam minggu ini banyak sekali statement-statement yang akan dikeluarkan oleh para pejabat The Fed dalam minggu ini. Kita harap ingat bahwa hari Jumat kemarin si Kegler ya, kalau nggak salah ya, salah satu gubernur sentral bank di Amerika, dia menyatakan bahwa alangkah baiknya pemangkasan tingkat suku bunga hanya 1 kali di tahun 2025 ini. Artinya kalau hal itu dikeluarkan, artinya akan mengubah tendensi yang tadinya dovish menjadi hawkish. Ini akan memberikan kekuatan terhadap dolar Amerika dan menekan emas. Oleh karena itu kita akan lihat statement-statement yang dinyatakan oleh para gubernur sentral bank Amerika ini. Para pejabat gubernur sentral bank Amerika ini. Apabila salah satu gubernur sentral bank udah menyatakan sikap seperti kayak gitu,
Apakah nanti gubernur-gubernur sentral bank lagi mengeluarkan sikap seperti yang sama, rekan trader? Apabila mereka mengeluarkan sikap yang sama ini, seperti kayak gini, ini akan benar-benar memberikan sedikit tantangan terhadap emas. Karena apabila cuma dalam satu kali dalam 1 tahun, itu artinya ya emas kemungkinan besar akan mengalami sedikit penekanan. Dan kita lihat juga dari data ya, Fed Watch menyatakan hari ini sebesar 81% menyatakan bahwa tingkat suku bunga ditangguhkan berada sekitaran 4,2 sampai 4,5%. Hanya sekitaran berapa di bawah itu ya yang menyatakan untuk dipangkas. Artinya dengan sikap seperti kayak gini bahwa tingkat suku bunga dalam pertemuan nanti masih tetap ditahan. Nah, ini dia. Oleh karena itu kan saya bilang bahwa pemangkasan tingkat suku bunga juga akan sangat memainkan peranan penting dalam hal ini. Tapi untuk bisa melakukan hal tersebut akan melihat data-datanya lagi oleh Jerome Powell. Nah, oleh karena itu rekan trader, secara teknik, secara fundamental kita bisa lihat kita bisa lihat bahwa emas masih punya tendensi untuk melemah. Tapi sekali lagi, pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga seperti Moody's atau pernyataan yang dikeluarkan oleh Donald Trump akan membuat pasar bereaksi. Oleh karena itu saya dari awal saya bilang bahwa apa yang terjadi sekarang ini adalah hanya sementara. Walaupun saya tetap juga bilang bahwa emas memiliki peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi, minimal dia bisa sampai lagi ke 3.500 rekan trader. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya bilang bahwa oke, emas akan naik. Tapi hati-hati statement yang akan dikeluarkan oleh para pejabat The Fed selama 1 minggu ini. Apabila mereka mengeluarkan statement seperti Kegler kemarin, hari Jumat kemarin, di mana dia menyatakan bahwa suku bunga alangkah baiknya cuma 1 kali dipangkas dalam tahun 2025. Ini artinya akan memberikan tendensi hawkish terhadap pergerakan dolar Amerika sehingga akan menekan. Oleh karena itu, rekan trader tetap terus melihat berita, tetap terus membaca, tetap terus melihat situasi terkini, setiap statement-statement yang dikeluarkan, setiap data-data yang dikeluarkan. Karena dari data-data serta statement yang dikeluarkan, kita bisa melihat proyeksi pasar ke depan. Demikianlah tema kita rekan trader. Sekarang kita coba langsung masuk aja ke analisa teknikal. Seperti biasa, analisa teknikal kita masuk dari indeks dolar Amerika. Pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika, rekan trader, kita langsung masuk aja. Indeks dolar Amerika hari ini jatuh benar-benar rekan trader. Benar-benar jatuh. Ya, kita lihat dia sudah jatuh sampai ke level 100.345 dan kalau kita lihat secara garis besar bahwa peluang jatuh ya saya pikir dia akan mencoba sampai di level paling terendah ya di sekitaran 100.299. Sabar saya lihat dulu. Masih bisa lah. Paling minimal dia bisa sampai di level paling terendah sekali di seputaran 100.222. Ya, ini adalah 100.222 adalah data yang indeks dolar Amerika bisa saja terjadi, tapi sekali lagi bahwa rebound pun juga masih bisa saja terjadi dan dia bisa kembali lagi ke level tertinggi di posisi 100.645. Saya pikir dalam hari ini 100 masih bisa dicapai oleh indeks dolar Amerika pada hari ini ya. Level 100 menurut saya akan dapat diperoleh oleh indeks dolar Amerika hari ini. Oke. Nah, selanjutnya bagaimanakah untuk Euro USD? Wah, Euro USD terbang tinggi. Benar-benar terbang tinggi Euro USD. Untuk Euro USD rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas bahwa Euro USD hari ini pergerakannya memang benar-benar seng ada lawan. Luar binasa. Terbang tinggi rekan trader, analisa saya mungkin dia akan mencoba sampai di level 1.12498. Tapi hati-hati juga bahwa ya segala sesuatu bisa terjadi, pembalikan arah juga bisa akan tetap terjadi, dia bisa kembali koreksi lagi hingga menuju level 1.12147. Ya. Untuk Euro USD, jadi ini adalah arah pergerakan, walaupun tidak tertutup kemungkinan juga sebenarnya dia bisa turun ke level paling terendah itu di posisi 1.12048.
Ya ini kalau terjadi pemaham dia balik arah lagi. Nah, sedangkan untuk pound sterling rekan trader, kita lihat pound sterling sangat luar binasa juga. Untuk pound sterling, kita lihat bahwa pound sterling tegak tinggi seperti Raja Wali, terbang luar biasa rekan trader. Untuk saat ini dia udah naik sampai level tertinggi yang sangat maksimal. Saya analisa bahwa mungkin ketinggian paling maksimal adalah di posisi 1.33845. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa pembalikan arah masih bisa saja terjadi. Ya, masuk nanti di pasar Amerika, hati-hati bahwa dia bisa turun kembali lagi hingga level posisinya di 1.33218. Sedangkan untuk gold rekan trader, kita lihat gold. Arah pergerakan yang terjadi pada gold hari ini secara garis besar rekan trader, gold secara garis besar kita lihat bahwa tendensi bullish sangat kuat hari ini. Ya, prediksi saya bullish ini akan mencoba naik menurut analisa saya, sabar rekan trader. Kemungkinan dia naik itu inilah ya, kemungkinan dia akan mencoba naik hingga di posisi 3262. Ya, itu menurut saya itu adalah 3262 adalah nilai yang ya win-win solution lah. 3262.31 adalah nilai-nilai solution, win-win solution yang paling tertinggi yang bisa tercapai oleh gold hari ini, dengan esensi bahwa apabila terjadi pelemahan paling sempurna itu di posisi seputaran 3208. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada gold hari ini. Dan untuk USD Jepang rekan trader, kita lihat pola pergerakan yang terjadi pada USD Jepang hari ini sudah barang tentu tendensi bearish akan sangat kuat. Kita lihat di sini analisa saya ya, kemungkinan besar dia akan mencoba sampai level paling terendah ya di seputaran 144.459. Tapi sekali lagi juga bahwa hati-hati bahwa pembalikan arah masih saja sangat besar terjadi. Dia bisa kembali lagi di posisi 145.315. Nah ini dia, ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada USD Jepang hari ini. Oke rekan trader semuanya, dan jangan lupa rekan trader untuk kalender ekonomi secara garis besar rekan trader. Kalau lihat kalender ekonomi hari ini tidak terlalu besar-besar amat rekan trader. Secara garis besar kalau kita lihat untuk bintang 3 nggak ada rekan trader ya. Kalau untuk bintang 3 ya, secara garis besar bintang 3 nggak ada nanti hari Kamis. Tapi yang harap rekan trader perhatikan nanti ya, yang harap rekan trader perhatikan nanti itu pidato-pidato yang akan dikeluarkan rekan trader. Pidato-pidato yang akan dikeluarkan ya, harap juga perhatikan juga bahwa data inflasi Eropa akan dikeluarkan ya pada pukul 4 ya. Ini selain itu harap diperhatikan 19.30 akan ada pidato dari Bostic. Dilanjutkan oleh Jefferson, dilanjutkan oleh Williams. Nah, pidato-pidato ini nanti sampai malam pun juga ada pidato dari Logan, ada Kashkari. Ini ada pidato-pidato ini sangat-sangat harus diperhatikan oleh rekan trader, karena pidato-pidato ini akan memberikan kekuatan yang sangat kuat, akan memberikan ceritanya akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap arah pergerakan pasar, terutama dolar Amerika, sehingga bisa memberikan pergerakan yang sangat luar biasa juga terhadap gold rekan trader ataupun yang lain-lainnya. Oleh karena itu sekali lagi saya bilang minggu ini minggu pidato. Oleh karena itu harap diperhatikan setiap pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat The Fed nanti. Oke rekan trader semuanya, rekan trader pada prinsipnya ini adalah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Semoga apa yang kami berikan memberikan dampak yang luar biasa. Ingat sekali lagi rekan trader bahwa apa yang kami berikan ini tidak 100% benar rekan trader. Ini adalah prediksi analisa yang coba kita berikan buat rekan trader. Tugas rekan trader adalah mempersiapkan analisa rekan trader dengan analisa yang telah kita berikan. Jadikanlah analisa yang kita berikan ini sebagai acuan, tapi tetap gunakan analisa yang dimiliki oleh rekan trader sendiri, karena itulah yang paling terakhir, paling terbaik rekan trader. Oleh karena itu rekan trader, mari kita sama-sama saling melengkapi. Saya memberikan analisa, market memberikan analisa berdasarkan data-data, tapi tetap keputusan akhir adalah dimiliki oleh rekan trader semuanya. Itu kita harus berpikir secara positif seperti kayak begitu. Jangan berpikir bahwa kita memberikan analisa itu yang paling benar. Bukan rekan trader, kita memberikan analisa berdasarkan kapasitas yang ada, berdasarkan data yang ada,
Ya, kita memberikan buat rekan trader, tapi tugas rekan trader adalah mengkombinasikan lagi analisa yang kita berikan dengan analisa yang dimiliki oleh rekan trader. Itu yang paling betul. Oleh karena itu rekan trader, mari kita sama-sama bekerja sama. Kami memberikan yang terbaik. Kami berharap juga rekan trader bisa menerima yang terbaik, mengolahnya supaya bisa memperoleh hasil yang luar biasa alias luar binasa. Ketawa dulu rekan trader. Terima kasih rekan trader. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.